khusus untuk coronavirus, kenapa kita harus rapid? Yang pertama, rapid itu digunakan untuk melakukan screening terhadap kasus coronavirus. Kemudian kenapa harus ada PCR? Karena PCR itu adalah untuk melakukan swab yang dilaksanakan ketika nanti hasil rapidnya itu reaktif, sehingga harus kita lanjutkan dengan swab untuk memastikan bahwa memang betul-betul diagnosis COVID-19 itu melalui swab dari RT-PCR. Kalau rapid itu setiap saat bila dilakukan, pada saat ada yang tracing terkena kontak dengan orang ataupun pelaku perjalanan. Kemudian kalau swab itu dilakukan ketika rapid testnya reaktif, maka wajib hukumnya dilakukan swab terhadap real time terhadap PCR. RT-PCR itu adalah polymer chain reaction, yang mana yang kita mau lihat ini adalah replikasi daripada DNA atau deoksiribonukleik acid. Tetapi pada pasien virus corona yang ada adalah RNA. Oleh karenanya pada PCR itu akan dilakukan seleksi terhadap DNA untuk melihat bahwa replikasi DNA terhadap tes PCR ini untuk dilakukan pemeriksaan. Yang pertama untuk RT-PCR itu adalah tentu kita harus membersihkan tangan semua, kemudian membersihkan daerah yang kita akan periksa. Kemudian yang ketiga itu adalah kita melakukan pemeriksaan terhadap tenggorokan dan di lubang hidung. Kenapa? Karena pada saat itu di situ adalah kuman-kuman yang untuk coronavirus. Kalau PCR keakuratannya itu menurut teori yang saya baca bahwa 90% adalah akurat sepanjang pemeriksaannya, mulai dari pre-analitik, analitik sampai post-analitik itu semua berjalan sesuai dengan SOP yang dilaksanakan oleh teman-teman analis maupun dokter yang melaksanakan pemeriksaan swab test. Interpretasi hasil kalau untuk RT-PCR itu adalah kalau pasien yang memang negatif, dia tertulis negatif. Kalau pasien yang positif, dia tertulis positif. Tetapi kalau kami dokter ahlinya akan melihat ada yang namanya cycle threshold, CT. Kalau dia sudah di bawah 40, maka itu kita nyatakan dia positif. Yang pertama tentu mental. Dan kalau pemeriksaan RT-PCR yang pertama itu adalah mental. Kemudian yang kedua jangan stres. Kemudian yang ketiga pada saat diperiksa kita jangan terlalu banyak bergerak sehingga nanti tidak melakukan pemeriksaan yang tidak mendapatkan hasil interpretasi yang baik. Menyikapi hasil swab test yang negatif, kita harusnya tetap menjaga diri. Menyikapi hasil yang positif, kita tidak boleh stres, kita tidak boleh marah, kita tidak boleh emosi, tetapi kita tetap menjaga jarak, kemudian tetap memakai masker, kemudian tetap mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir selama kurang lebih 20 detik. Sehingga pada saat itu nanti semua yang terhindar. Kemudian kalau yang positif itu seharusnya dia melaksanakan isolasi mandiri kalau tidak bergejala. Sekarang kalau dia bergejala silakan masuk ke rumah sakit. Tapi kalau dia tidak bergejala isolasi mandiri, untuk sementara pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah Kota Palu itu sudah menyiapkan tempat khusus untuk pelaksanaan isolasi mandiri. Kalau rapid test itu adalah yang diperiksa ada dua, imunoglobulin G dan imunoglobulin M.
Kalau imunoglobulin G itu adalah melihat bahwa infeksi itu sudah berlangsung lama. Tetapi kalau imunoglobulin M itu adalah pada saat proses primer dan pada saat sekarang, atau dalam kata arti akut. Kalau IgG itu kronik. Kemudian apa bedanya dengan PCR? Kalau rapid itu pengambilan adalah darah, sampel darah. Bisa di kapiler, di jari, bisa melalui vena untuk serum. Kemudian yang PCR itu pengambilannya harus lewat swab di tenggorokan maupun di hidung. Akurasi rapid test itu untuk saat ini masih dianggap sekitar 60%. Kenapa? Karena dia banyak hal yang bisa mempengaruhi. Kita minum obat lain saja ketika kita melakukan rapid itu bisa positif. Jadi bisa false positif, bisa false negatif. Kemudian kalau akurasinya juga terhadap pemeriksaan, maka kita harus berharap bukanlah merupakan diagnosis tetapi merupakan suatu screening. Kalau rapid antibody itu adalah yang diperiksa adalah antibodinya, tetapi kalau antigen adalah kumannya, antigen. Jadi dua-duanya bisa diperiksa melalui pemeriksaan rapid test. Ya. Hasil rapid test itu disikapi jangan kalau dia hasilnya non reaktif kita tidak boleh senang dulu. Karena itu belum merupakan diagnosis tetapi merupakan screening. Hasil juga yang positif kita juga tidak boleh juga takut karena itu bukan merupakan diagnosis, itu screening. Sehingga untuk menetapkan dia sebagai diagnosis maka harus dilakukan tes swab PCR. Saya Dr. Reni Lamajido, SPPK MKes, menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kota Palu, kita tidak boleh terlalu takut dengan coronavirus 19, tetapi tetap waspada. Dengan kita menjalankan protokol kesehatan 3M, dengan selalu menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir selama 20 detik, dan selalu menjaga jarak. Sekian dan terima kasih.